Halo, perkenalkan nama saya Jakob Askasilayan dan sesuai dengan video sebelumnya di mana saya memperkenalkan bagaimana caranya mendapatkan uang di internet melalui hasil kreativitas kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ketiga untuk cara mendapatkan keuntungan, yaitu melalui jasa. Di sini kita menawarkan jasa kepada para pelanggan sesuai dengan keahlian kita dan keterampilan kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau untuk cara konvensionalnya ya kita biasanya kalau mendatangi percetakan kita bisa merequest ya misalnya desain atau undangan, atau kita datang ke studio film bukan studio film, mungkin ke studio fotografi gitu. Kita bisa menyewa menyewa kamera untuk merekam ya acara-acara kita. Nah, di sini mungkin skalanya mungkin tidak sebesar kayak rekaman untuk pernikahan ataupun untuk acara gede gitu. Tapi dengan keterampilan yang bisa kita tawarkan kepada pemesan, kita bisa mendapatkan uang dari hasil karya kita sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kemauan dari pelanggan. Nah, sebagai medianya di internet, di sini saya menggunakan Fiverr sebagai medianya. Nah, di Fiverr ini pertama saya mohon maaf karena saya belum bisa mencari website sejenis untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sini, misalnya kita lihat di sini graphic design, ya kan? Kalau kita lihat di sini graphic design, terus kita lihat local seller karena Indonesia. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada beberapa orang Indonesia yang sudah membuka jasa di sini. Jadi karena mereka bisa, kenapa yang lain untuk membeli itu tidak? Kita coba saja dulu, mungkin bisa. Nah, atas dasar sudah adanya orang Indonesia yang ada di sini, maka saya untuk video ini saya mencocokkan Fiverr ini sebagai medianya. Mungkin di luar sana banyak yang sejenis bisa kita cari, tapi untuk video kali ini saya mencoba untuk Fiverr sebagai medianya. Nah, di sini kita karena belum punya akun, jadi kita kita join. Nah, di sini kita bisa pakai Facebook, pakai akun Google, email Google, atau kita bisa bikin email lainnya yang tidak masalah. Nah, di sini karena saya akan mencontohkan kalau kita tidak punya email, saya akan masukkan email saya. Nah, di sini kita milih username. Nah, nama ini nanti harus bisa nama ini yang akan diketahui oleh orang banyak gitu. Nama ini yang kita promosikan, kemudian ya password terserah mau apa yang gampang diingat dan gampang untuk diketikkan. Ya, kemudian kita login. Nah, di sini kita ada tulisannya become a seller. Nah, di become a seller ini kita bisa mulai untuk menjadi penjual dari jasa-jasa kita. Nah, kita pilih continue aja, nggak masalah. Ini cuma tutorial. Jadi di sini ya kita isi nama. Ini yang kita isi di sini harus benar-benar pas, ya kan? Kemudian gambar profile picture ini juga harus benar-benar yang bisa dikenali. Nah, di sini baru kita tulis kita sudah pernah bekerja apa, kita pengalamannya sudah apa gitu. Kalau pengalamannya masih sedikit ya tulis saja masih sedikit. Pokoknya di bagian deskripsi ini kita menjelaskan apa yang sudah kita capai. Ya, karena ini tester ya saya nulis tester saja sampai ini minimal 150 kata untuk penulisan deskripsinya, karena mungkin untuk meningkatkan kredibilitas dari akun kita biar orang lebih percaya.
Nah, untuk bahasa, ini untuk bahasa yang bisa kita bisa agar bisa berkomunikasi dengan orang luar. Karena ya ini platformnya bukan platform khusus Indonesia, ini platform sampai ke luar negeri. Bisa saja kita dapat pesanan dari Amerika, kita tidak tahu. Jadi ini bahasa ini perlu diisi agar kita bisa agar pelanggan bisa berkomunikasi dengan kita, tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan kita, apakah kata-katanya yang sederhana atau rumit. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris ya bikin English basic. Kemudian karena kita orang Indonesia ya bahasa Indonesia. Kemudian nah, unspecified ini ya kalau kita tidak jelaskan itu bagaimana, kita nggak tahu kita sejauh apa. Basic, kalau kita bisa bahasa Inggris yang broken kayak I cannot talk English very much gitu. Kalau conversational ya kita bisa berbicara bahasa Inggris secara untuk berbicara sehari-hari. Kalau fluent kita sudah tahu bahkan sampai ke bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa buku. Nah, kalau native bilingual ini bahasa pertama kita ya, karena ini bahasa Indonesia ya bahasa pertama. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita continue. Nah, di sini kita menuliskan kita pernah kerja jadi apa. Apakah digital marketing atau translasi atau programming, terserah. Nah, karena ini untuk contoh, jadi kita tulis aja graphic design. Dari sini ya dari tahun berapa kita pernah gitu. Misalnya dari tahun 2002 sampai 2004. Kemudian ini ada berbagai pilihan ya. Ini untuk keahlian kita pilih 2 dari 5. 2 sampai 5 maksud saya. Nah, ini terserah kita keahliannya sudah pernah jadi apa. Misalnya kayak kalau sebelumnya kita pernah buat banner gitu ya, kita ketik banner ads. Kalau kita udah pernah bikin bungkus untuk kotak sabun misalnya, packaging design, atau bikin logo design, seperti itu. Nah, ini harus diisi karena ini dari tanda bintang, harus diisi. Kemudian kalau keahlian kita lebih dari 1, kita bisa add new. Kalau tidak ya biarkan saja. Nah, kalau kita misalnya masih baru ya, masih ingin mencoba, kita bisa tulis other gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa menspesifikkan kita ahlinya apa gitu. Nah, di sini karena ini kan lebih umum. Nah, misalnya kalau kita mau jadi misalnya kita pernah ngajar bimbel gitu ya kan, mungkin kita bisa online lesson misalnya ya. Kemudian kita pernah jadi kita pernah jadi meniru artis gitu, misalnya kan banyak di televisi itu untuk menirukan artis ya kan, ada yang mirip Sule, ada yang mirip Andre gitu. Kita bisa pilih ini. Nah, tahunnya juga perlu diisi ya untuk memastikan saja. Nah, kemudian ini skill kita di sini. Kita nulis apa saja yang kita bisa. Gitu. Ya sebelumnya ya karena ini websitenya bukan website Indonesia ya bahasa Inggris gitu ya. Soalnya kalau tadi kita tulis ya kan, untuk contoh misalnya kita di graphic design kita punya banner ads, logo design sama packaging design misalnya ya. Kemudian skill kita misalnya kita tulis Photoshop. Di sini ada Photoshop. Nah, kita bisa nulis kita Photoshop itu sejauh apa, kan beginner, pemula, sudah agak bisa menggunakannya atau sudah ahli dalam menggunakannya. Nah, kita pilih. Jadi di sini di bagian ini kita harus mendetailkan kemampuan kita supaya pelanggan itu mau itu berkontribusi dengan kita, mau menggunakan jasa kita gitu. Nah, ini di add. Nah, yang ini education ini kalau seandainya kita pernah kuliah atau kita pernah kita pernah kuliah atau pernah sekolah, mungkin bisa ditulis di sini ya. Misalnya S1 kita udah berapa kali S1-nya udah misalnya setahun di sini drop out, kemudian setahun lagi di sana gitu. Ya, itu ditulis saja. Ini tidak wajib diisi, tapi untuk meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap
kita diisi. Karena ini ya misalnya kalau kita pernah kuliah di sekolah desain misalnya, ya sangat bagus untuk bahan promosi gitu. Nah ini juga kalau ada kita punya sertifikasi, kalau kita pernah punya sertifikat apa gitu diisi. Kemudian ini kalau ada website pribadi ya mungkin kalau pemula atau baru mulai itu mungkin belum ada ini ya. Jadi dilihatkan saja. Ini tiga ini bisa dilihatkan. Tapi kalau kita udah pernah punya sertifikat atau pernah kuliah atau punya website diisi. Oh ya, ini ada tahunnya lupa diisi ini misalnya saja. Contohnya saja dari 2008 sampai 2009. Nah, untuk yang ini link account, kalau kita punya sosial media lain bisa kita connect langsung, connect. Kalau nggak ada ya continue aja. Nah kalau ini untuk akun security-nya ya untuk email ini agar pembayarannya lancar, ini harus di verify dulu emailnya. Nanti kalau kita klik ini nanti emailnya dikirimkan ke email kita, baru kita verifikasi. Kemudian ini nomor telepon juga ya, kalau mau ngisi nggak apa-apa, kalau nggak mau ngisi juga nggak apa-apa. Nah jadi karena saya sudah pernah punya buat akun di sini, maka kita bisa langsung login. Di sini saya sudah login. Belum. Nah, di sini karena saya sudah pernah punya akun dari sini, ya saya bisa langsung. Oh iya, satu lagi karena untuk memulainya kita harus minimalnya 65% komplit. Jadi ya mungkin kita harus mengisikan beberapa gitu. Yang bisa kita isi. Nah, oke, karena ini udah 65, jadi kita tinggal finish. Dan di sini. Nah, di sini kita menentukan, kita bikin judulnya I will do something unreally good. Ya misalnya I will become your graphic designer misalnya. Kemudian ya kategorinya pilih, subkategorinya kita mau desain apa kita pilih aja, misalnya ilustrasi gitu ya kan. Terus ini kita isi file formatnya apa nanti. Ini kalau yang sudah ngerti ya pasti ngerti ya mau langsung apa diisi. Misalnya kalau jadi desainer ya ini udah ngerti ini apa aja gitu, formatnya apa gitu. Yang ini mungkin saya tidak perlu jelasin karena kalau kita lihat di bagian video dan animasi ini beda-beda, nanti bagian animasinya beda lagi kan. Nah jadi karena kita untuk tutorial ini saya bikin graphic design, ya saya bikin gambar misalnya gambar. Nah kemudian search tag ini agar lebih mudah dicari orang gitu, misalnya desain gitu, satu saja untuk contoh. Save and continue ya, save change. Kemudian kita lanjut ke bagian harga. Nah di sini harga, di sini ya kita terserah mau bikin bagaimana caranya. Ya misalnya basicnya cendol, kemudian di sini jus, di sini boba misalnya. Nah ini nama doang, ini nggak pengaruh kemana-mana ya. Kita bagaimana cara menarik pelanggan lah ya. Kemudian di sini di bagian deskripsi ini ya
kita bagaimana caranya membedakan 3 kategori ini gitu. Kita pengen misalnya high, low quality misalnya, baru ini medium quality, ini high quality. Nah, di sini terserah mau ngisi apa. Pokoknya di sini untuk deskripsi kita pembeda masing-masing paket gitu. Nah, baru di sini kita tulis lah kita sanggupnya berapa lama gitu. Paling lama pengiriman 1 bulan, paling lama. Ya kalau sanggup misalnya biar beda gitu, yang basic misalnya seminggu, yang premium 3 hari, yang ini mungkin biar premium 1 hari gitu. Kemudian tuh revisinya ya karena ini industri kreatif ya, mungkin yang diminta pelanggan kurang sesuai dengan apa yang kita pengen gitu ya, di itu aja di revisi batasnya berapa kali, misalnya mau pengen sama semua gitu. Nah kemudian ini pemberian konsepnya, kalau misalnya pelanggannya mau begini, nah dikasih bahannya berapa gitu ya, 1 atau berapa gitu. Nah yang ini kayak kalau kita mau ngasih file aslinya kepada pelanggan, ini ya kalau mau di checklist, kalau enggak ya nggak apa-apa, mungkin yang premium aja yang dikasih file aslinya gitu. Nah kalau yang ini, karena ini graphic design, kita ya mau ngasih backgroundnya transparan gitu misalnya, mungkin 3-3. Nah yang kurang lebih seperti itu ya untuk semua ini gitu. Tergantung nanti kalau yang video beda lagi, yang fotografi beda lagi. Pokoknya di halaman ini kita mengedit bagaimana kita pengen menjual dan menghargai hasil karya kita itu kepada orang. Nah di sini ada harganya gitu, misalnya ini $5, $10, ya. Jadi ini ya kalau kita mau ada tambahan gitu ya, ini bisa kita tulis di sini. Ini silahkan eksperimen sendiri, saya nggak bakal mengekang harus begini ya, mungkin eksperimen sendiri bagaimana baiknya gitu. Ya mungkin ini ada yang harus diisi gitu ya, kita isi aja semua, kan ini contoh ya. Oke. Apa nih, additional revision. Oh ya karena ini contoh ya. Next. Nah di sini ya kita jelaskan apa yang kita, ini penjelasannya, promosi lah, kita bagus-bagusin di sini. Mungkin kayak tulis saya pernah menjadi graphic designer di bla 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 gitu. Pokoknya di sini kita bagaimana mempromosikan hasil karya kita kepada orang lain gitu. Ya karena ini website luar ya tentunya pakai bahasa Inggris lah, di Google Translate, atau mungkin kalau punya teman yang bisa bahasa Inggris yang cukup bagus, nggak mungkin bisa minta tolong kepada mereka untuk menuliskan bahasa ini. Kemudian ini kalau ada bagian yang pertanyaan sering ditanyakan orang gitu ya, ya ini enggak, ini mungkin kalau misalnya biasanya harga berapa kali revisi, ya mungkin bisa ditaruh di sini ya biar orang nggak nanya terus. Ya ini deskripsinya minimal 120 karakter. Jadi ya karena ini contoh ya saya copy paste saja. Nah kemudian requirement ini untuk membantu kita biar kita bisa kerja sesuai apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita ngedit gambar, kan kita ngedit gambar, misalnya kita ngedit gambar sebuah gunung, kan tentu kalau kita pengen ngedit gambar gunung yang ada saljunya, kita perlu gambar gunung dan ada salju. Nah di situ semua kita tulis di sini gitu. Misalnya requirement pertama kita butuh gambar, picture, source picture misalnya, kita butuh gambar, color palette misalnya, kalau kita butuh warna,
ya kan? Nah, seperti itu. Nggak masalah, kita ini bisa ngisi apa saja yang kita mau gitu. Ya sorry, ini ada ya gitu. Kemudian yang terakhir, di sini kita bisa ngasih ya contoh-contoh yang sudah kita kerjakan ya. Mungkin kalau ada karya yang sebelumnya kita kalau ada gambar yang pernah kita gambar, atau kalau ada film yang pernah kita buat, nah kalau ada semacam itu ya di situ kita bikin di sini untuk tujuan promosi. Ya misalnya untuk contoh saja ya, kayak mungkin saya gambar wallpaper aja di sini. Nah itu contoh saja itu ya. Kemudian save and continue, dan terakhir kita publish. Ya ini di verify, ini untuk verifikasi, karena kita berjualan online yang paling penting itu adalah penjualnya itu harus terpercaya dan bisa dilacak. Ini mereka minta nomor telepon karena ya kalau melihat kasus-kasus di Indonesia ya banyak penipuan. Jadi untuk memastikan hal itu, mengurangi hal itu terjadi ya mereka butuh konfirmasi dari kita. Nah kalau udah setuju tinggal verify now. Kalau sudah, ya kan? Kalau sudah, maka kita bisa menjual, mulai promosikan di tempat lain. Kayak kalau misalnya kita tulis di sini ya, kita tulis aja ini, misalnya kita pilih aja lah ini. Nah kita tinggal pelanggan nanti tinggal pesan saja, continue di sini kalau mau pesan ya kan. Kita tulis bla 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 bla. Kalau mau ngubungin penjualnya ya kontak seller gitu. Nah, jadi untuk pemakaian mediumnya di sini dulu. Nah, bagaimana untuk keuntungannya? Kelebihannya berbeda dengan metode yang sebelumnya. Di sini kita mengatur apa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Kita tidak terkait dengan pelanggan. Ya maksudnya kita terkait dengan pelanggan maksud, tapi kita yang menawarkan suatu hal, nanti pelanggan kayak, oh saya maunya sedikit dirubah seperti ini. Nah, itu tergantung dari pelanggannya bagaimana. Nah, yang kedua di sini dari bagian ini, dari gig ini, dari jasa ini, uangnya yang paling banyak. Paling banyak kalau kita dapat orderan, kita yang paling banyak dibandingkan metode-metode lain. Jadi kalau yang kalau berdasarkan tahap ya, kalau seandainya nonton video sebelum-sebelumnya, dari iklan itu yang paling kecil, dari subscription itu yang paling menengah, paling stabil, tapi yang ini paling tinggi. Tapi untuk kekurangannya, yang pertama, kita harus punya skill. Ini metode ini yang paling membutuhkan skill paling banyak dibandingkan metode-metode lain, karena kita menjual, kita yang menawarkan, oh saya punya gambar bagus, mau nggak beli gitu. Nah, yang kedua ini karena kita bekerja secara spesifik, jadi pasarnya untuk dicari itu agak lebih sulit dibandingkan yang lain. Nah, untuk preferensinya, bagian jasa ini sangat bagus untuk yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya ya desain grafis, videografis, penggambar, voice actor juga masuk ke dalam sini, podcaster juga masuk ke dalam sini. Jadi yang memiliki keahlian khusus ini sangat disarankan untuk memulai dalam metode ini apabila ingin mendapatkan ingin memulai karirnya, menghasilkan uang dari keahlian khusus mereka. Jadi ya sekian dulu video yang ini. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar di bawah ataupun melalui kontak yang sudah kami sediakan. Jadi sekian dulu dan selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya.